Dia orang Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Dia kan bangsa Indonesia. Nggak pernah ikut kompetisi ini kita. Emang pemain Brazil pernah ikut kompetisi di Brazil? Ya, oke. Terus? Kenapa kita terjebak Tapi kan dengan melankolis itu? Tapi kita regulasinya tidak mendukung. Oke, kan nggak mungkin 30 pemain 30 dari luar. Iya, oke. Tapi kalau ada 3-4 pemain dari Indonesia tiba-tiba main di Eropa, ikut mereka, yang bangga siapa? Iya, kayak Maroko lah. Nilai pasar 12 calon pemain naturalisasi timnas, siapa termahal? Itu sudah 46 naturalisasi. Banyak sedikit? Banyak. Pertanyaan saya, ketika masuk tim nasional ada 24. Artinya dari 48 itu kita bisa membentuk 2 tim nasional. Nah itu kan, ini kan bukan masalah diskriminasi. Saya nggak pernah diskriminasi. Saya IOC member, nggak mungkin saya diskriminasi. Menjelang pertandingan penting melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain naturalisasi. PSSI sedang dalam proses finalisasi naturalisasi 12 pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di berbagai liga Eropa. Para pemain ini diharapkan mampu memberikan dorongan besar bagi skuad Garuda untuk tampil kompetitif melawan raksasa Asia seperti Jepang dan Arab Saudi. Beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi sebelumnya, seperti Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, telah resmi bergabung dengan tim dan siap memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan. Keduanya memiliki market value yang signifikan, dengan Hilgers mencapai 121,67 miliar rupiah, sementara Reijenders berada di kisaran 11,30 miliar rupiah. Selain mereka, daftar 12 pemain keturunan Indonesia yang saat ini dalam radar PSSI termasuk Ian Maatsen, Pascal Struijk, Jaiden Osterwolde, dan Emil Audero. Para pemain ini memiliki total nilai pasar yang mencapai 426,28 miliar rupiah. Nama-nama ini diproyeksikan akan membawa peningkatan kualitas permainan, mengingat tantangan berat yang dihadapi Timnas Indonesia pada pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 15 November tahun 2024. PSSI juga terus bekerja keras agar proses naturalisasi beberapa pemain seperti Kevin Dix dapat selesai tepat waktu. Namun, beberapa kendala administratif masih menghadang, membuat Kevin Dix diragukan bisa tampil pada laga penting melawan Jepang. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi ini, diharapkan Timnas dapat meraih hasil yang maksimal. Berikut daftar lengkap pemain keturunan Indonesia dan market value mereka. Ian Maatsen, 695,27 miliar rupiah. Pascal Struijk, 260,72 miliar rupiah. Jaiden Osterwolde, 260,72 miliar rupiah. Ryan Flamingo, 121,67 miliar rupiah. Emil Audero, 86,91 miliar rupiah. Kevin Dix, 69,53 miliar rupiah. Nilion Manhoef, 60,84 miliar rupiah. Hairo Riedewal, 52,14 miliar rupiah. Tristan Guijer, 34,76 miliar rupiah. Ole Romeni, 13,91 miliar rupiah. Miliano Jonathans, 6,08 miliar rupiah. Mauro Zelstra, market value belum tersedia. PSSI berusaha keras mempercepat naturalisasi sejumlah pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Disitat dari channel YouTube Cetak Gol IDN, setelah kekalahan atas tim nasional Tiongkok, China, Erick Thohir bersama Shin Tae-yong berjanji akan mengevaluasi dan berbenah besar-besaran.
Ketua PSSI ini akan meninjau beberapa kelemahan skuad Garuda Nusantara termasuk di sektor penyerangan. Sejumlah nama-nama striker pemain keturunan telah resmi diajukan. Mauro Zelstra dan Ole Romeni diprediksi bakal menjadi duet elit Garuda di masa depan. Proses naturalisasinya kini mulai membuahkan yang positif. Usaha Timnas Indonesia mencari striker tajam sebagai berikut. Kekalahan Timnas Indonesia atas China membuat PSSI langsung bergerak cepat melakukan evaluasi. Erick Thohir menyebut skuad Garuda Nusantara enggak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang dari Tiongkok kita akan melakukan evaluasi dan mencari kekurangan, kata Erick Thohir. Kekalahan ini diduga-duga disebabkan karena pemain Timnas Indonesia yang kurang fokus. Shin Tae-yong menyebut punggawa Garuda kurang konsentrasi pada saat China mencetak 2 gol. 2 gol itu terjadi karena kurangnya konsentrasi pada gol pertama. Kami seharusnya lebih fokus. Sedangkan untuk gol kedua itu adalah kesalahan dalam mengontrol bola, kritiknya. Namun netizen menilai jika kekalahan Indonesia disebabkan karena Shin Tae-yong yang salah menerapkan taktik. Coach Shin malah menurunkan pemain yang sebelumnya enggak pernah starter. Pelatih asal Korea Selatan ini memilih memainkan Sain Elian J. Patinama, Nathan Chuan, dan Asnawi. Shin Tae-yong malah mencadangkan Tom Yan Marinus Haye, Rizky Ridho dan juga Sandy Henny Walsh. Padahal ini merupakan pertandingan penting yang bisa menentukan nasib Garuda. Di sisi lain Shin Tae-yong menyebut Indonesia kurang beruntung dalam hal mencetak gol. Usut punya usut, hal itu disebabkan karena penyerangan skuad Garuda yang dinilai kurang efektif. Oleh sebab itu Coach Shin diminta untuk menguatkan sektor penyerangan. Pelatih kelahiran Yongdok ini diminta enggak hanya mencari pemain keturunan di posisi bek tengah. Alasannya posisi tersebut dinilai sudah sangat gemuk diisi pemain keturunan grade A. Tercatat Timnas Indonesia punya 4 pemain dengan kualitas yang hampir setara di posisi bek tengah. Belum lagi Kevin Dix bakar besi yang berpeluang bakal bergabung. Menanti tambahan naturalisasi Timnas Indonesia setelah Dix, striker FC Utrecht ex Crystal Palace. 2 pemain berlabel striker FC Utrecht dan ex Crystal Palace ini berpotensi menjadi tambahan amunisi bagi Timnas Indonesia setelah Kevin Dix. Timnas Indonesia sendiri sempat mengumumkan bahwa bek FC Copenhagen, yakni Kevin Dix bakal menjadi pemain naturalisasi terbaru dari skuad Garuda pada tanggal 12 Oktober tahun 2024 kemarin. I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams.